Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mubarak ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas al-usul sittah, 6 landasan pokok dalam Islam, 6 landasan atau 6 fondasi pokok dalam Islam. Pada pertemuan yang kemarin kita telah menjelaskan muqaddimah dari kitab Al-Usul Sittah. Yang pertama dari 6 fondasi pokok dalam agama Islam yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, karena menuntut ilmu itu wajib, khususnya pembahasan akidah. Setiap di antara kita wajib belajar akidah.
Dan Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Dan ilmu yang wajib, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ilmu yang wajib dipelajari ada dua. Ada ilmu yang wajib ain untuk dipelajari, dan ada ilmu yang wajib kifayah dipelajari. Apa itu ilmu yang wajib ain? Yaitu ilmu yang wajib atas seluruh kaum muslimin untuk mempelajarinya. Itu ilmu yang sifatnya wajib ain, sama dengan sholat, ya, wajib ain. Sama dengan puasa Ramadan, wajib ain, wajib atas seluruh kaum muslimin. Jadi ada ilmu sifatnya wajib ain, wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah untuk mempelajarinya, dan tidak boleh dia bodoh, tidak boleh dia jahil terhadapnya, dan tidak ada udzur bagi orang yang meninggalkan hal itu. Kapan dia meninggalkan ilmu yang sifatnya wajib ain, maka pasti dia berdosa. Sehingga tidak ada orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan dia berkata, ya Allah, saya tidak tahu kalau ini haram. Tidak ada yang berkata seperti itu. Tidak ada orang yang datang pada hari kiamat berkata, ya Allah, saya tidak tahu kalau ini diperintah. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini dilarang dalam agama. Tidak ada yang seperti itu. Jangan kita mendengarkan syubhat orang yang berkata, kalau kita belajar semakin banyak ditahu, semakin banyak mau ditinggalkan. Nanti semakin banyak mau dikerjakan, banyak yang mau ditinggalkan. Ya. Justru kalau seorang tidak tahu, dia juga berdosa. Apalagi kalau dia jahil, bodoh, tidak tahu tentang perkara akidah. Nah, jadi ada ilmu yang sifatnya wajib ain, wajib atas seluruh muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Ilmu seperti apa itu? Ilmu yang terkait tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tauhid. Dan 6 landasan pokok ini pembahasan akidah, pembahasan tauhid, ya, pembahasan tauhid. Seorang tidak boleh jahil dari mempelajarinya. Seperti apa ilmu yang sifatnya wajib ain? Ilmu yang membahas rukun Islam. Tidak boleh orang jahil tentang Islam. Apa itu rukun Islam? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensinya orang bersyahadat? Apa kandungannya orang bersyahadat? Apa maknanya? Apa konsekuensi keharusannya kalau orang sudah bersyahadat? Apa syarat-syaratnya orang yang sudah bersyahadat? Apa rukunnya? Apa kewajibannya? Apa yang membatalkannya? Ya, orang yang bersyahadat itu bukan cuma ucapan saja seperti diyakini oleh banyak kaum muslimin. Yang penting sudah la ilaha illallah, mesti dan pasti masuk surga. Itu pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Betapa banyak orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan syahadatnya batal karena dia berbuat syirik. Dia melakukan kesyirikan. Dia ucapkan ini 100 kali, bahkan 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali, bahkan 1 miliar kali dia ucapkan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah bukan sekadar diucapkan oleh lisan. Ada konsekuensinya. Ada yang bisa membatalkannya. Makanya kita butuh ilmu. Apa yang bisa membatalkan itu syahadat. Ada namanya pembatal Islam. Para ulama membukukan dalam buku fikih yang bisa membatalkan Islam seorang. Disebutkan dalam buku fikih babul murtadin, bab tentang sebab-sebab orang bisa murtad keluar dari Islam. Ada 400 pembatal Islam. 400. Berapa yang kita hafal? Ya. Bahaya kalau orang tidak belajar. Iya, kadang seorang bisa dia terjatuh dalam perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak sengaja. Ya, seperti yang dikisahkan, ada kata Nabi SAW, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga kata Nabi karena seekor lalat. Dan ada orang masuk neraka karena seekor lalat juga. Jadi gara-gara lalat masuk neraka. Orang mungkin para sahabat mendengarkan hadis itu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang itu masuk neraka karena seekor lalat?" Maka Nabi SAW menceritakan marra rajulani biqaumin lahum sanamun
bahwa pernah ada dua orang laki-laki dia melewati satu kampung, di mana kampung itu punya berhala. Mereka tidak membiarkan siapapun lewat di kampung itu sampai manusia yang lewat di situ ya memberikan apa? Sesajian. Sampai mereka memberikannya apa? Sembelihan atau sejenis apa orang biasa lakukan itu? Tabarruk, baik. Sampai manusia bertabarruk kepada berhalanya. Apa itu bertabarruk? Mencari berkah supaya salama-salama ini bisa lewat di tempat itu. Jadi penduduk kampung ini punya berhala. Tidak ada orang yang boleh lewat di kampung itu sampai dia bertabarruk mencari berkah supaya selamat. Kepada siapa mencari berkah? Kepada berhalanya. Bahasa kita kalau mau lewat di sungai lempar telur dulu, sama itu. Ya. Cuma ini lebih kecil daripada telur. Maka dua orang yang lewat ini disuruh bertabarruk mencari berkah, tidak boleh lewat sampai dia bertabarruk apa saja yang dia kasih. Maka orang yang pertama berkata, tidak ada yang bisa kami tabarrukkan. Kata penduduk kampung, bertabarruklah kamu walau dzubaban, walaupun seekor lalat. Maka dia pergi cari lalat, dia dapat lalat, dia bertabarruk dengan lalat. Dia kasih lalat, fakhallu sabilahum, kata Nabi SAW, penduduk kampung membiarkan mereka lewat. Kata Nabi, fadakhalan nar, maka orang itu wajib masuk neraka. Hadis ini apa faedahnya? Manusia itu kadang bisa terjatuh dalam perbuatan syirik wala yashkur, dalam keadaan dia tidak sadar. Yang kedua, kadang seorang bisa terjatuh dalam kesyirikan padahal dia tidak memaksudkan berbuat syirik. Ini orang tadi dia keluarkan lalat, dia berniat berbuat syirik atau tidak? Bukan niatnya berbuat syirik, niatnya dia mau lewat. Tapi dia terjatuh dalam kesyirikan karena dia tidak tahu kalau itu syirik. Dia tidak tahu kalau itu syirik. Ini contoh bahwa kenapa kita wajib belajar tauhid. Ya, kemudian orang yang kedua tadi disuruh bertabarruk. Katanya bertabarruklah walaupun seekor lalat. Apa dia katakan? Saya tidak akan bertabarruk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertabarruk mencari berkah, mencari keberkahan, keselamatan, perlindungan tidak ada kecuali kepada Allah taala. Tidak boleh sama amun rowana, sama pajaga-pajaga, pajaga bola, pajaga jembatan. Tidak boleh orang cari berkah dan tidak boleh seorang mencari perlindungan, keselamatan kecuali kepada Allah taala. Maka akhirnya orang itu dipenggal lehernya, kata Nabi, maka dia masuk surga karena lalat. Karena dia tidak mau bertabarruk kecuali kepada Allah taala. Coba perhatikan ya orang masalah syirik ini. Ini ilmu yang sifatnya wajib ain. Ini ilmu sifatnya wajib ain dipelajari. Ilmu terkait tentang rukun Islam, salat, puasa, zakat. Yang kedua, ilmu yang terkait tentang rukun iman. Apa itu iman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya. Ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala, tauhid, asma sifat, tauhid uluhiyah. Ilmu tentang bagaimana kita mengenali Nabi Muhammad. Ilmu tentang Islam itu sendiri dengan dalil. Dan ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah dipelajari. Apa itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah? Apabila sudah ada yang menegakkan ilmu itu, yang sudah ada mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban muslimin yang lainnya. Seperti ilmu apa yang sifatnya fardu kifayah? Seperti ilmu tentang warisan. Ilmu tentang warisan. Tapi ilmu tentang bagaimana cara kita bersuci, berwudu, mandi janabah wajib dipelajari karena kita mau amalkan. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang tata cara berwudu, tata cara mandi, itu wajib ain karena kita mau amalkan. Ada ilmu yang wajib kifayah. Yang mana itu? Ilmu warisan. Para ulama berkata begini, ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ilmu warisan seperti tadi, ilmu yang sifatnya fardu kifayah saja kalau dipelajari pahalanya lebih besar di sisi Allah. Kata para ulama,
pahalanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan antum sholat sunnah qiyamul lail, puasa siang hari, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan antum bersedekah dengan emas dan perak. Fardu kifayah. Kira-kira bagaimana kalau kita belajar ilmu yang sifatnya apa? Fardu ain. Seluruh para ulama bersepakat dari seluruh mazhab, termasuk Imam Nawawi menjelaskan. Imam Nawawi di mazhab Syafi'iyah, beliau berkata sepakat para ulama bahwa orang yang duduk bermajelis ilmu, duduk menuntut ilmu, menyibukkan dirinya dengan ilmu, tidak ada keraguan itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang menegakkan sholat malam, puasa siang hari, dan bersedekah dengan hartanya. Tidak ada keraguan. Hanya saja orang-orang yang dikasih taufik saja yang paham ini tauhid. Hanya saja orang-orang yang diberikan hidayah yang bisa masuk ke sini. Adapun orang yang tidak yakin, maka mereka tidak akan melakukannya. Hanya orang yang yakin saja. Hanya orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah, mereka bisa masuk menuntut ilmu agama. Dan mereka ini yang menuntut ilmu jauh lebih mulia, lebih besar keutamaan pahalanya dibandingkan orang yang sibuk beribadah. Bukan artinya kita dilarang beribadah, tidak. Maka ada seorang ahli ibadah mengirim surat kepada Imam Malik, "Ya Imam, tidakkah engkau bersemangat melakukan qiyamul lail, salat malam, puasa di siang hari, tazkiyatun nufus?" Jadi dia sebutkan kepada Imam Malik, dia kirimkan surat untuk memperbanyak ibadah, salat malam, puasa di siang hari, bersedekah, dan seterusnya. Ya, seakan-akan yang dia lihat Imam Malik ini adalah orang yang sibuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu agama tiap hari. Jadi Imam Malik kesibukannya apa? Taklim. Dia bacakan hadisnya kepada murid-muridnya, murid-muridnya menghafal hadis. Dia mengajar taklim seperti ini. Maka ada ahli ibadah mengirimi surat kepada beliau supaya mungkin lebih bagus kalau antum sibuk beribadah. Oke, Imam Malik membalas suratnya. Apa balasannya? Kata Imam Malik, "Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan seseorang satu pintu ibadah, tapi tidak dibukakan pada bentuk pintu ibadah yang lain. Pintu ibadah itu luas, banyak. Ada pintu ibadah A, B, C, D, banyak. Ada salat saja beraneka ragam. Ada puasa, puasa beraneka ragam. Ada sedekah banyak bentuknya. Ada sifatnya zakat yang wajib. Ada haji, ada umrah. Kata Imam Malik, manusia kadang dibukakan satu pintu ibadah, tapi tidak dibukakan pintu ibadah yang lain. Maka ada orang yang kuat sekali sholat, tapi jarang puasa. Ada yang kuat puasa, kuat sholat, tapi jarang bersedekah, karena tidak ada uangnya. Ada uangnya paling berapa dia sedekah. Ada orang rajin bersedekah, banyak duitnya, tapi dia tidak kuat sholat. Dia tidak kuat puasa. Lalu Imam Malik berkata apa? Dan saya tidak melihat ada amalan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan ilmu agama. Nggak ada yang kalah sudah. Dan itulah yang saya pilih untuk diri saya. Iya. Sehingga Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'dilu syai', ilmu ini tidak ada yang bisa menandingi keutamaan. Apalagi ilmu terkait ilmu akidah, ilmu tauhid. Iya. Jadi ini ibadah yang paling agung, ikhwan. Jadi usul sita ini yang pertama yang dibahas di sini oleh Syekh rahimahullah adalah ikhlas dalam beribadah dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas permulaannya kemarin, bahwa di antara landasan utama dalam Islam adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita berbuat syirik. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita tahu apa itu ibadah. Karena inti dari kesyirikan, ya, inti dari kesyirikan adalah sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Itulah asli kesyirikan. Memalingkan ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana antum cinta kepada Allah, antum cinta juga kepada selain Allah. Sebagaimana orang takut kepada Allah, takut juga sama selain Allah, takut sama pemerintah, pajaga-pajaganya. Sebagaimana kamu berdoa kepada Allah, kamu berdoa juga kepada selain Allah. Itu syirik. Karena membandingkan ibadah pada selain Allah. Ya, wa qalu aktsarul Qur'an, wa qawlu aktsaril Qur'an, dan ini akhir pembahasan kita kemarin. Dan kebanyakan isi dari Al-Qur'an itu membahas tentang tauhid dan syirik, sampai pembahasan min wujuhil syatta, sampai pembahasan yang sangat banyak sekali. Sampai Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana tauhid dan bagaimana itu syirik bi kalamin yafhamuhu abladul amma, dengan metode, dengan pemaparan sampai orang yang paling bodoh sekalipun bisa paham apa itu tauhid dan apa itu syirik dengan bahasa Al-Quran. Namun kata Syekh rahimahullah ta'ala, namun bersamaan dengan itu banyak juga manusia yang berbuat kesyirikan. Padahal pemaparan Allah Ta'ala tentang tauhid dan tentang syirik dalam Al-Quran itu penjelasannya luar biasa. Ya, bahkan para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan seluruh isi Al-Quran dari awal sampai habis isinya adalah tauhid. Isinya adalah tauhid. Ya, kenapa bisa ada orang berbuat syirik? Bahkan penyimpangan alam, penyimpangan manusia secara umum di alam semesta ini adalah berbuat syirik. Mereka berbuat syirik. Iya. Karena itulah wajar kenapa banyak masuk neraka dibandingkan masuk surga. Karena banyaknya orang berbuat kekufuran dan kesyirikan dibandingkan orang yang mentauhidkan Allah. Jadi pemahaman atau pembahasan Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid dan syirik ini sangat, pemaparannya sangat gamblang, sangat jelas, sampai orang yang paling dungu, bodoh sekalipun dia bisa paham kalau seandainya dia mau baca Al-Quran. Kalau dia mau baca Al-Quran dengan baik, kalau seandainya mereka mau belajar, ya seandainya mereka mau belajar. Makanya kemarin itu pada pertemuan yang lalu saya sudah terangkan bahwa bentuk syirik itu sangat banyak sekali. Ya, bentuk syirik itu sangat banyak sekali, bahkan sangat halus tersembunyi, yang dimana kita tidak boleh kecuali harus belajar tauhid sampai kita mati. Ini belajar tauhid, kita pelajari tauhid ini sampai kita meninggal. Bahkan saya sudah singgung bahwa kewajiban Islam, kewajiban muslimah yang paling terakhir ketika dia hidup di dunia, kewajiban dia yang paling terakhir adalah menegakkan tauhid. Sampai Allah berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan seorang tidak dikatakan muslim sampai dia berada di atas tauhid, sampai dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena sudah harga mati. La yadkhulul jannata illa nafsul muslim mu'min. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslim, berserah diri kepada Allah. Tentu dia adalah orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik. Makanya Nabi SAW berkata, "Syafa'atu li ummati min ahlil kabair." Syafaatku pasti akan didapatkan oleh seluruh umatku meskipun dia pelaku dosa besar. Syafaatku pasti akan didapatkan oleh umatku, kata Nabi. Semua umatku akan dapatkan syafaat min ahlil kabair, dari pelaku dosa besar. Oh, dosa besar. Dalam riwayat yang lain, selama dia tidak berbuat apa? Syirik. Iya. Sehingga Nabi bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, setiap nabi dan rasul di zaman dulu, kata beliau, dia punya doa mustajabah. Iya. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi itu sudah meminta doanya. Setiap nabi, dan itu Allah sebut dalam Al-Quran. Nabi Nuh sudah minta doanya. Apa? Nabi Nuh berdoa, terjadi kiamat waktu itu. Kiamat kecil, banjir seluruh dunia ini. Itu doa Nabi Nuh. Nabi sebelumnya, nabi setelahnya, ketika umatnya ini sudah membangkang, kalau nabinya sudah angkat tangan begini, ya selesai. Mati itu.
ada yang kata Allah Ta'ala, ada yang mati disiksa dengan suara yang keras seperti petir, langsung mati semua. Ya, kaum Nabi Lut, waja'alnaha safilaha aliyaha, kami jadikan bumi paling bawah, dijadikan di atas dirubah jadi bawah. Jadi langsung ditanam begini, dibalik langsung ditanam. Ada yang disiksa dengan banjir, ada yang disiksa dengan angin, macam-macam disiksa. Ya, karena sudah selesai. Nabi mereka mendoakan. Kata Nabi, wa inni ikhtala'tu syafa'atan li ummati. Adapun saya, kata Nabi, doaku saya tahan. Jadi Nabi dia tahan doanya. Makanya ketika Jibril mendatangi Nabi di Taif, ketika Nabi SAW datang ke Taif karena dakwanya di Mekah ditolak, maka Nabi pergi ke Taif. Orang biasa umrah itu tahu Taifnya. Taif itu sekitar 1 jaman ya, kalau naik mobil ya, dari Mekah ke Taif sekitar 1 jam. Nabi ke Taif, pergi berdakwah di sana. Dia memanggil pemuka-pemuka masyarakat, ternyata semuanya tidak ada yang menerima dakwah Nabi SAW. Bahkan mereka berkumpul untuk membunuh Nabi SAW. Mereka berkumpul untuk membunuh Nabi SAW, dan mereka mengumpulkan anak-anak, perempuan, orang tua. Lalu Nabi SAW dilempari dengan batu sampai badannya berdarah. Nah, di situ kan datang Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam datang dan berkata, ya Rasulullah, kalau kamu mau, biarkan saya mengangkat 2 gunung yang besar yang ada di Taif. Itu ada gunung besar, biarkan saya mengangkatnya. Atau ada penjaga gunung dari kalangan malaikat yang siap untuk menimpakan penduduk Taif. Tapi Nabi SAW tidak mendoakan mereka. Apa kata Nabi SAW? Aku berharap di belakangnya mereka ini yang kafir, anak mereka, cucu mereka akan beriman kepada Allah Ta'ala. Dan itu benar. Coba kalau dulu Nabi SAW memintanya, habis sudah itu Taif, nggak ada orang beriman di situ, mati semua. Sekarang Taif apa? Negara Islam, Muslim 100% di sana, di Taif. Jadi setiap Nabi sudah mendahulukan doanya. Adapun doaku, kata Nabi, saya simpan sebagai bentuk syafaat untuk umatku. Wa innahu insyaallah nailatun, dan sesungguhnya syafaatku itu, kata Nabi SAW, akan pasti didapatkan oleh seluruh umatku selama mereka tidak berbuat apa? Tidak berbuat kesyirikan. Kalau berbuat syirik sudah nggak ada, selesai. Makanya kenapa ini perkara yang paling terpenting dalam hidup kita, tauhid yang paling penting dijaga. Karena tauhid adalah harga matinya surga. Kapan berbuat syirik, tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya ibadah. Satu kali berbuat syirik, batal semua amalan. Makanya ini ahli sunnah, kenapa itu tauhid dipelajari sampai mati, kita belajar tauhid. Tauhid terus, nanti tahun depan tauhid lagi. 2 tahun ke depan belajar lagi tauhid. Selesai pelajaran ini, 6 pondasi landasan utama. Kita akan lanjutkan 6 tentang sirah, sejarah Nabi Muhammad terkait pembahasan akidah. 6 sejarah. Bagaimana Nabi SAW, di sejarah Nabi Muhammad terkait pembahasan tauhid dan akidah akan dibahas di sana. Setelah selesai itu kita akan bahas al-usul salasa. Jadi ini pelajaran tauhid terus. Kenapa? Apa faedahnya dipelajari ini? Orang kalau kuat tauhidnya, kuat ibadahnya, kuat semuanya. Dia akan kuat, dia akan tegar. Orang kalau kuat tauhidnya, maka dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Iya. Jadi ini tauhid sumber kekuatan, sumber kekuatan. Nah, kata Syekh rahimahullah taala di sini, ini pembahasan tauhid dan syirik dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan pembahasan yang gamblang, namun bersamaan dengan itu aktsarul ummah, kebanyakan umat ini sepertilah yang kalian saksikan sekarang. Bagaimana umat saat ini? Padahal pembahasan tauhid dan syirik ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan jelas. Namun bersamaan dengan itu,
terjadilah apa yang menimpa umat Islam, adhara lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin, di mana syaitan menampakkan kepada mereka kebanyakan manusia, terutama mereka yang kadang berbuat syirik. Syaitan menampakkan kepada mereka ikhlas itu ketika seorang ingin menegakkan keikhlasan, ketika seorang ingin menegakkan tauhid, mereka menuduhnya dengan tuduhan yang berbagai macam tuduhan. Disangka kami teroris, disangka kami Wahabi, macam-macam ini dia bilang. Padahal ini kan dibawakan ayat, hadis, ya kan? Jangan berdoa sama wali. Yang larang itu kan bukan Nabi yang larang, itu Allah Ta'ala yang larang. Iya. Itu pun larangannya memberikan mudarat tidak kalau orang menegakkan tauhid. Coba kita pikir-pikir. Jangan berdakwah melarang orang begini-begini. Bahaya itu. Bahaya tidak kalau orang larang berbuat syirik. Apa bahayanya kira-kira? Iya. Ini kan lucu ya. Iya. Jangan larang-larang orang berbuat syirik. Jangan larang-larang orang datang ke kuburan. Jangan. Bahaya. Apa bahayanya? Apa mudaratnya? Tidak ada. Bahkan yang mudarat itu kamu berbuat syirik, kamu masuk neraka. Itu yang bahaya. Tidak ada mudaratnya itu orang melarang kesyirikan. Tidak ada mudaratnya. Kalau kita berkata orang Yahudi kafir, orang Nasara tiga tuannya kafir, musyrik. Jangan, bahaya itu. Apa bahayanya? Apa kira-kira bahayanya? Tidak ada mudaratnya itu. Orang melarang berbuat kesyirikan, orang menyembah wali, menyembah kuburan, ya, sorok-sorok di sungai, di laut, ya kan? Jangan bahaya, jangan larang-larang itu karena banyak orang kerjakan. Bahaya, mudarat. Apa mudaratnya? Dilarang itu apa mudaratnya? Masukkan neraka? Saya berdosa? Tidak ada mudaratnya. Yang mudarat itu antum yang melakukannya. Cuma dibalik, hanya dibalik. Ini adalah pembahasan kita ini. Syaitan membalik karena manusia tidak paham itu apa itu Islam. Maka syaitan membalik keadaan. Bagaimana itu? Orang yang ikhlas dituduh macam-macam tuduhannya. Orang yang bertauhid, melarang kesyirikan, dituduh tanaqqusis shalihin, kamu ini tidak suka sama wali. Bahkan kadang ada tuduhannya ya. Kalau dilarang pergi ziarah kubur, menyembah kuburan, langsung dia tuduh Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah? Kasihannya Muhammadiyah itu setiap dilarang Muhammadiyah terus. Bukan Muhammadiyah yang larang kami itu, bukan. Ya. Ini masalah ziarah kubur sudah saya bahas kemarin ya. Iya. Bukan masalah ziarah kuburnya dilarang, bukan. Ya kan? Ini masalahnya cara berziarah kuburnya yang salah. Kenapa? Karena dia berdoa sama penghuni kubur. Iya, dia minta sama wali di situ. Sehingga di kuburannya para wali yang sering kita contohkan ya, terutama yang melewati Polman itu, yang mau pergi ke Polman, apalagi mobil-mobil besar, mobil truk, kontainer, mobil truk, pasti singgah di kuburannya siapa? Imam Lapeo dulu, tabe itu. Mudah-mudahan nggak berkah. Kenapa kita cari berkah di situ? Coba dipikir ya. Ini orang awam yang kita arahkan ke orang awam. Kenapa kita cari berkah di situ? Bukankah Allah Ta'ala maha berkuasa, maha mampu, maha melihat, maha mendengar? Kenapa kita datang ke kuburannya wali? Ada gitu. Ya. Iya kan? Biasa gitu. Kita kan ini wali. Ini jelas sekali kesyirikan, tapi orang dia balik kepalanya. Kenapa kamu larang orang? Nah, begini semua dia orang ya kan? Nah, dibalik oleh syaitan. Yang melarang itu justru sesat, yang melakukannya, itulah agama Islam. Balik kepalanya. Itu syaitan yang buat dia seperti itu. Sehingga
ketika dilarang la tad'u al-makhluqin, jangan berdoa sama makhluk, jangan berdoa sama nabi, jangan berdoa sama wali. Berdoalah kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi bersabda, ad-du'a wal ibadah, berdoa adalah ibadah. Berdoa adalah ibadah. Dan ibadah itu la takuna lillah, tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Ta'ala. Minta tolong, ibadah. Minta perlindungan, ibadah. Minta keselamatan, semua itu doa, ibadah. Tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa mereka jawab? Anta tanaqqusil awliya. Kamu ini mucacati wali balik. Kamu ini menjelek-jelekkan orang soleh. Kamu ini menjelek-jelekkan orang berilmu. Kamu ini nanti kena bahaya, kena kualat. Dibalik oleh mereka. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, Nabi Syuaib. Ya, apa yang mereka katakan? Kami menyangka kamu nanti ketika Nabi Saleh, Nabi Syuaib berdakwah tauhid, diancam. Katanya, tunggu, katanya, tidak lama lagi nanti kamu akan kerasukan. Karena kamu jelek-jelekkan ini berhala. Ya. Jadi dipertakuti, jadi selalu itu berkelahi ahli tauhid dan orang berbuat syirik. Ya. Ada pohon keramat. Ya. Datang ahli tauhid, dia memotong itu pohon, kerasukan nanti, bahaya. Nanti gempa, nanti ini, nanti ini. Nah, ini orang yang mengagungkan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibalik ya. Baik. Jadi mereka menuduh ahli sunnah, orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, mereka menyangka bahwa tidak memuliakan para wali dan orang saleh. Maka kita katakan, kita mencintai orang saleh, mencintai para wali, tapi kita tidak boleh menyerahkan ibadah kepada mereka. Ini jelas. Iya. Wa adhara lahum asyirku billah. Wa adhara lahum asyirka billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dan juga syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan dianggap sebagai bentuk mencintai para wali dan orang salih dan mengikuti para wali. Jadi mereka balik. Iya. Bertauhid disangka mencela para wali dan orang salih. Kalau kesyirikan, syaitan nampakkan kepada mereka mencintai orang salih dan mengikuti orang salih, ya, itu dianggap bentuk kesyirikan. Jadi dibalik. Wa adhara lahum asyirku billah, syaitan menampakkan kepada mereka berbuat syirik kepada Allah dengan cara mencintai para wali dan orang salih. Ya. Jadi jelas mereka terbalik ya. Jadi mereka berkata bahwa beristighosa, berdoa kepada para wali dan orang saleh itu sebagai bentuk memuliakan katanya para wali dan orang saleh. Ya. Itu bentuk mencintai para wali, mencintai orang saleh. Padahal itu apa? Syirik. Syaitan yang berubah menghiasi kepada mereka akan perbuatannya. Dan ini yang melakukannya dua jenis syaitan. Apakah syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Ya, jadi ada juga ulamanya yang tidak mungkin ada orang datang berbuat syirik, tiba-tiba datang berbuat syirik, kecuali pasti karena adanya apa? Adanya imam, adanya ustaz, adanya kiai, adanya tokoh-tokoh yang diikuti oleh kaum muslimin, ada yang membenarkannya. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati a'immatul mudillin. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah para imam, para pemimpin dan para tokoh yang diikuti tapi dia menyesatkan umat Islam. Iya. Menyesatkan umat Islam. Gimana itu? Yaitu mereka yang yad'una an-nasa ila abwaab jahannam. Yaitu mereka yang mengajak manusia kepada pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam. Mereka inilah yang menjual Islam untuk mendapatkan keuntungan materi dunia, sehingga membiarkan kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Coba lihat kenapa itu laris itu kuburan. Karena ada orang yang bikin kuburan, bahkan ada orang bikin kuburan palsu. Ya, bikin kuburannya para wali, kuburannya Habib, kuburannya, ya dibuat kuburan supaya orang datang ke sana menyumbang. Ada dunia di baliknya.
Ya, inilah imam-imam inilah yang paling banyak menyesatkan kaum muslimin, yang membodohi umat Islam, dan kebanyakan yang ikut di situ hanyalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak belajar, yang ikut melakukan ritual ibadah. Sehingga tidak jarang ya kalau di negeri kita ini di Indonesia, yang kubur itu laris manis kuburan itu. Ya, kalau kita di Sulawesi ini mungkin lebih ringan sebenarnya kesyirikannya ya dibandingkan di Jawa itu. Kalau di Jawa itu terkumpul sudah keburukan semua. Iya. Terkumpul sudah keburukan semua. Dari segala sisi. Kesyirikannya luar biasa. Bahkan ada namanya haul. Teman-teman ini yang dari Jawa biasa bercerita, haul itu biasa jutaan orang yang datang pergi ke kuburan. Bukan 100, 1000, bukan, jutaan. Biasa ratusan bus. Memang mereka berkumpul di situ, apa namanya haul. Ya bahasa kita kayak ulang tahun ya. Haul itu sekali setahun terjadi. Itu artinya haul berulang sekali setahun. Mereka berkumpul di hari itu. Untuk apa? Mendatangi 7 wali. Ya. Keliling. Mereka kelilingi itu. Dan mereka di situ mencari bertabarruk. Mereka bertabarruk di sana. Ya, makanya sering kita dapatkan video itu orang yang tidur di kuburan, ada yang iktikaf di kuburan, mencium kuburan, mengelus-gelus kuburan, ya kan? Ada yang berdoa di kuburan, luar biasa. Di Jawa itu tempatnya sudah. Ya, dan kuburan ini adalah pintu terbesar seorang bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena apa? Pintu bulu kepada orang saleh. Baik, sekarang kita masuk yang kedua, ikhwan. Al-aslu tsani amara Allah bil ijtima' fi din wa naha 'an at-tafarruq fihi fa bayyana Allah hadha bayanan syafiyan tafahamuhu al-awwal. Wa nahana an nakuna kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fa halaku. Wa dzakara annahu amara al-muslimin bil ijtima' fi din wa nahahum an at-tafarruq fihi. Wa yaziduhum wuduhan ma waradat bihi as-sunnatu min al-ujub min al-ajab al-ujab fi dhalik. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilm wa fiqhi fi ad-din. Wa sara al-amru bil ijtima' la yaqulu illa zindiqun aw majnun. Sampai sini al-aslu tsani. Kata beliau, fondasi pokok yang kedua yang diperintahkan dalam Islam adalah amarallahu bil ijtima' fid din. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu padu dalam agama Islam. Dan Allah Ta'ala melarang kita dari berpecah belah dalam beragama. Fabayyanallahu hada, dan Allah Ta'ala menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang syafiyan, dengan penjelasan yang sangat cukup. Tafhamul awam, di mana orang awam pun kalau dia baca ayat Al-Quran dia akan paham. Ini pembahasan kita sekarang, yaitu perintah Allah Ta'ala untuk menjaga persatuan dalam agama. Kita bacakan dulu sebagian ayatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Islam seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Jangan kalian seperti orang-orang kafir yang berpecah belah dan mereka berselisih. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka dan mereka berkubu-kubu, berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Engkau ya Rasulullah bukanlah bagian dari mereka. Jadi orang yang berpecah belah itu bukanlah kebaikan. Ya, orang yang berpecah belah dalam agama mereka, ya, wa kanu syi'a, dan mereka itu bergolong-golongan, berkelompok-kelompok.
kelompok, ya. Mereka seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, seperti orang Yahudi dan orang Nasara. Seperti orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka berpecah belah. Ya, mereka berpecah belah. Lasta minhum fi syai'. Nabi Muhammad, wahai, engkau bukan bagian dari mereka. Engkau bukan bagian dari mereka. Baik, ini kita skip dulu. Kemudian kita azan, nanti kita sambung. Baik, silakan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ikhwan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang larangan berpecah belah dalam agama ini. Kita dilarang berpecah belah dalam bersatu dalam agama Islam. Karena asal perpecahan ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Hanyalah perbuatan orang-orang kafir untuk pecah belah. Dia Allah Ta'ala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum. Bagaimana orang musyrikin, kata Allah? Yaitu mereka yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka berpecah menjadi bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, kelompok, jamaah merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Kenapa kita dilarang berpecah belah? Dilarang karena umat ini adalah umat yang satu, kata Allah. Mereka diwajibkan bersatu di atas tauhid. Mereka diperintahkan bersatu di atas tauhid, sehingga umat Nabi Muhammad
Tidak boleh mereka berpecah belah dalam akidah mereka. Tidak boleh akidahnya macam-macam. Karena akidah itu satu, sama. Dari dulu pembahasan akidah, dari zaman Nabi sampai akhir zaman, pembahasan akidah itu tidak pernah berubah. Hanya saja ada kelompok yang memecah belah itu pembahasan akidah. Sehingga dari awal, dari Nabi SAW turun kepada sahabat, tabi'in, akidah mereka semuanya akidah seperti akidah Nabi SAW, akidah salaf. Iya. Karena Nabi SAW adalah salaf. Sebagaimana datang dalam hadis Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada Fatimah, ya Fatimah ittaqillah wasbiri. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala wasbiri, dan bersabarlah kamu. Fa inna ni'mas salaf ana laki. Fa inna ni'mas salaf, karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu. Apa maksudnya salaf? Pendahulu yang engkau ikuti. Karena sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah, saya terhadap dirimu. Maka Nabi SAW menamakan dirinya sebagai salaf. Salaf artinya, kata para ulama, yang mendahului kita dari sisi umur dan dari sisi keutamaan. Itu makna salaf. Iya, itu makna salaf. Maka kita dilarang berpecah belah dalam urusan agama ini. Dalam seluruh perkara akidah kita tidak boleh berpecah belah. Hanya saja datanglah mulai pemahaman Jahmiyah, datang pemahaman Mu'tazilah, datang lagi pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah. Ya, datanglah pemahaman As-Sufiyah, tarekat Sufiyah, Naqsyabandiyah. Lalu dia membagi-bagi agama ini. Dialah mengkotak-kotakan kaum muslimin. Maka orang yang membuat perkara, kenapa kaum muslimin jadi terkotak-kotak ini? Gara-gara banyaknya pemahaman yang mau dimasukkan dalam Islam. Ya, sufi saja ini, coba kita lihat ya, banyaknya sampai hari ini orang masih nggak paham apa itu sufi. Sehingga orang yang asli belajar sufi, itu dia akan paham bahwa dalam sufi itu ada namanya apa? Tarekat. Ada namanya apa, kawan? Ada namanya tarekat. Iya. Di atasnya lagi ada pembahasan apa? Ada pembahasan syariat. Di atasnya syariat ada lagi namanya apa? Hakikat. Yang paling atasnya ma'rifat. Ya, jadi kalau kita mau ajar antum tarekat, nah ini pelajaran apa ini? Pelajaran sufi. Kata mereka, tarekat itu mengajar kita untuk mengenali diri. Itu ilmu-ilmunya itu. Saya kenal-kenal sedikit supaya antum paham itu ilmu tarekat. Bukan saya ajarin tentang tarekat ya. Karena ilmu ini ilmu yang mengkotak-kotakan kaum muslimin. Dan di negara Indonesia ini paling banyak ini. Lebih banyak ini daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lebih banyak ini Sufiyah ini. Ya. Bahkan orang-orang tua kita dulu semuanya itu paling suka itu kalau belajar yang begini-begini. Iya. Jadi katanya tarekat itu mengajari kita untuk mengenali diri. Kalau syariat mengajari kita cara membenahi diri. Itu ilmu-ilmunya itu. Iya. Kalau hakikat mengajari kita untuk berserah diri. Kalau hakikat. Kalau ma'rifat mengajari kita bagaimana cara kita mengenali diri. Adakah Nabi Muhammad mengajari kita seperti ini? Lalu setelah itu para sahabat, para tabi'in, manusia yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran, nggak ada. Sehingga kalau sampai pada tingkatan yang paling tinggi, karena kalau tingkatan paling rendahnya namanya syariat, kata mereka syariat itu adalah amalan yang dikerjakan oleh tubuh. Syariat cuma tubuh yang mengerjakannya. Kalau tarekat amalan yang dikerjakan oleh hati, kalau hakikat amalan yang dikerjakan oleh jiwa. Itu tingkatan-tingkatannya itu macam-macam. Ya, kalau ma'rifat dikerjakan oleh rasa. Bagaimana rasanya? Hanya orang yang pernah masuk ke situ yang paham itu. Ya, sedangkan ahli sunnah mereka tidak belajar itu, mereka jadi suruh sholat saja, Allahu Akbar. Tapi mereka katakan apa? Itu baru syariat namanya. Karena syariat adalah amalan yang dikerjakan oleh tubuh. Maka kamu sholat, kamu puasa, kamu ini, itu masih syariat. Ada di atasnya lagi itu, yaitu amalan yang dikerjakan oleh apa? Yang dikerjakan oleh hati. Di atasnya lagi itu yang dikerjakan oleh rasa.
Sesatnya. Nanti kalau sudah lama sampai pada tingkatan ma'rifat, sudah boleh meninggalkan ibadah dan boleh tidak sholat dan tidak dilarang lagi melakukan perbuatan haram. Iya. Karena sudah sampai pada tingkatan yang tidak dicapai oleh kebanyakan manusia. Ini semua tingkatan-tingkatan batin. Sama dengan Jahmiyah, sama dengan Al-Qadariyah. Nah, inilah yang mengkotak-kotakan kaum muslimin. Jadi ini akidah pembahasan kita sekarang ini, bahwa di antara fondasi pokok dalam Islam, kita wajib bersatu padu dalam beragama. Dalam pembahasan akidah, kita tidak boleh berpecah belah. Tidak boleh ada satu akidahnya seperti akidah salaf, satu akidahnya sufiyah, satu akidahnya jahmiyah, satu akidahnya asy'ariyah. Ahli sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah Ta'ala. Kalamnya Allah Ta'ala adalah sifatnya Allah. Datanglah Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu bukan kalamnya Allah. Tidak boleh kita katakan Allah berbicara. Akhirnya mereka katakan kalamnya Al-Quran itu adalah makhluk. Makhluk. Sehingga para ulama lebih 1.000, lebih 5.000 mengkafirkan orang Jahmiyah karena meyakini Al-Quran makhluk. Ahli sunnah meyakini bahwa kalamnya Allah Ta'ala itu didengarkan dengan suara dan ada hurufnya. Datang lagi orang Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah Ta'ala berbicara, tidak ada suaranya. Coba perhatikan ya, ini akidah Asy'ariyah. Iya. Datang lagi orang Asy'ariyah berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma punya 7 nama, 7 sifat. Padahal Nabi SAW bersabda, "Innallaha tis'atan wa tis'ina isman." Allah Ta'ala punya 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya dia pasti masuk surga. Hadis ini orang awam pun paham. Tahu tidak hadis ini? Biasa dengar tahu? Allah punya 99 nama. Sampai masjid orang awam sekalipun ada dia tulis namanya Allah 99. Iya. Karena dia paham ada namanya Allah Ta'ala itu. Orang Asy'ariyah berkata namanya Allah cuma 7, sifatnya 7, totalnya 14. Sisanya itu ditolak. Mereka tolak. Mereka kalaupun ada ditakwil. Kalau Allah punya sifat begini, dia katakan bukan itu maksudnya, begini maksudnya, dia takwil. Akhirnya apa? Kaum muslimin di dunia ini terkotak-kotak. Dan terkotak-kotaknya banyak. Makanya Nabi SAW bersabda, ini penting pembahasan ini tentang masalah persatuan. Tentang masalah persatuan ini. Dan persatuan yang diinginkan di sini bukan bersatu badan saja. Oh, kita banyak ini. Memang banyak muslim, badan bersatu. Kalau dari seluruh penduduk dunia, muslim paling banyak. Tapi tidak bersatu. Kenapa? Karena hakikat persatuan wajib bersatu di atas akidah yang sama, ibadahnya sama, seperti akidahnya Nabi SAW, ibadahnya Nabi SAW, dan mencontoh Nabi Muhammad sebagai imam. Sementara yang ada sekarang ini, antum tahu sendiri, manusia kaum muslim terkotak-kotak, pemahamannya macam-macam. Iya. Jadi hakikat persatuan. Seperti Nabi SAW melarang kita berpecah belah dalam hadis Bukhari, dalam hadis yang masyhur, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan." Kata Nabi SAW, orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, ya kan? 71 kelompok. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan, dan orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan, kelompok. Wa hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqatan, dan umatku, kata Nabi, umat Islam terpecah lebih banyak daripada itu, kata Rasulullah. Berapa? 73 golongan. Umatku, kata Nabi, terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, kata Nabi, semuanya akan masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Wahiyya al-jamaah, golongan itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah maknanya? Inilah pembahasan kita. Mereka yang berjamaah dalam makna bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersatu dalam hal apa? Satu partai, satu organisasi, satu jamaah masjid. Bukan persatuan yang seperti itu yang dimaksudkan. Nah, tentang hadis ini, mana al-jamaah itu ditafsirkan oleh para as-salaf dari kalangan at-tabi'in, dari kalangan para sahabat. Sehingga Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala menafsirkan makna al-jamaah dalam Al-Quran dan Sunnah
ditafsirkan oleh seluruh para salaf ada 6 penafsiran makna al-jamaah. Dan makna al-jamaah ini kembali kepada 2 penafsiran. Inilah kesimpulan makna al-jamaah yang seluruh muslim diwajibkan untuk bersatu dan berjamaah di atas 2 hal ini. Dan siapa yang berpisah dari jamaah yang disebutkan ini, maka dia mati jahiliyah. Iya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang manfarakal jamaah shibran, siapa yang keluar dari al-jamaah, persatuan. Ya, ini pembahasan kita. Siapa yang keluar dari persatuan al-jamaah shibran, 1 jengkal dia keluar, mata mitatan jahiliyah, maka dia pasti mati jahiliyah. Jamaah yang mana? Oh, banyak orang bikin jamaah. Ya. Ada juga jamaah itu kalau pergi di rumahnya dipel itu. Ya, kalau antum dari rumahnya dipel itu, karena antum dianggap musyrik. Kenapa kita dianggap musyrik? Karena kita bukan bagian dari jamaah mereka. Ya. Kalau ada bukan golongannya masuk ke masjidnya sholat, nanti dipel masjidnya. Kenapa? Karena kita dianggap najis. Mana dalilnya? Dia berdalil dengan ayat Al-Quran, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Siapa yang dimaksudkan? Antum semuanya. Siapa lagi? Semua itu yang beribadah di Makkah, di Madinah, musyrik semua itu. Siapa yang masuk surga? Dia jamaahnya. Itulah akidah yang sesat. Sampai ada orang yang pernah bawa pemahaman yang sesat, ya. Biasa saya ceritakan ke antum. Ini pemahaman yang tidak sesuai fitrah. Orang yang sesatkan orang seperti itu, ya. Jadi dia bersama gurunya pahamkan dia, apa pahamnya? Kata gurunya, hanya kita yang berada di atas jalan yang benar. Ini semua orang. Jadi dia pergi haji, banyak orang beribadah haji jutaan. Ini semua orang adalah orang yang sesat. Muridnya sedang berjalan dan berpikir. Apa dia pikirkan muridnya? Masa saya berdua sama guruku masuk surga, ini semua neraka? Jadi jalan otaknya. Bagaimana kira-kira itu ada pemahaman seperti itu? Ya, sama-sama dia beribadah, dia pahamnya cuma dia yang berdua masuk surga. Nah, sedangkan orang yang lain semua ini adalah sesat, masuk neraka. La ilaha illallah. Jadi jangan dipahami jamaah itu dengan pemahaman yang sempit, sehingga orang menuduh, oh jamaah ini yang dia pahami, ini dia yang selamat deh. Dia yang mengaku katanya dia yang selamat. Sisanya itu sesat semua. Itu keliru pemahaman seperti itu. Karena jamaah di sini, Nabi ketika mensifatkan makna al-jamaah, Nabi tidak menyebutkan orang. Nabi tidak menyebut orang. Nabi hanya menyebutkan sifat. Makanya Nabi ketika menafsirkan al-jamaah di situ di hadis yang lain, dan ini hadisnya sangat banyak sekali. Nabi SAW bersabda, "Ma ana alaihi al-yaumi wa ashabi." Al-jamaah yang selamat adalah siapa yang beragama sebagaimana saya dan para sahabatku pada hari ini. Jadi siapa yang selamat? Al-jamaah dalam makna dia menjalankan agama sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehingga apa? Kita wajib mempelajari prinsip-prinsip agama yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, yaitu para salaf. Bagaimana akidah mereka? Oh, saya mengikuti ya salaf karena mereka adalah al-jamaah yang selamat. Tapi demo-demo, mencerca pemerintah, mencela penguasa. Saya tanya, ini mencela penguasa, demo-demo, akidahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya atau tidak? Tidak mungkin, karena Nabi SAW bersabda, wasma' wa ati, taati pemimpinmu, kata Nabi, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil, taat sama pemimpin kalian. Kalau ini tidak, belum diambil uangnya, belum dicambuk punggungnya, dia mencerca pemerintah. Nah, ini akidahnya apa ini? Benar tidak ini? Nah, itulah pentingnya belajar akidah. Jadi ini al-jamaah, ini penting, ini pembahasan al-jamaah, karena banyak orang yang menyimpang dalam agama Islam ini di 3 pembahasan. Di pembahasan makna al-jamaah, ini kalau kita jabarkan ini pembahasan al-jamaah ini penting, ikhwan. Tentang makna al-jamaah. Yang kedua, al-imamah, kepemimpinan. Yang ketiga, baiat. 3 ini semua ada hadisnya dibahas. Di pembahasan akidah, dan ini jarang dibahas. Jarang dibahas.
tentang masalah baiat. Kenapa ada kelompok-kelompok sesat? Ada baiat di dalamnya. Ada baiat di dalamnya. Mereka mendoktrin orang-orang yang masuk ke dalamnya. Ada baiat. Kenapa bisa ada ISIS, ada Al-Qaeda? Masalah imamah, masalah baiat, masalah kepemimpinan. Rusak pemahaman masalah kepemimpinan, paham. Kalau rusak pemahaman tentang masalah kepemimpinan, masalah imamah, ya, masalah baiat, pasti sesat. Sudah pasti. Tidak usah kita masuk ke situ. Pemahaman saja dulu. Kapan pemahaman keliru di 3 pembahasan ini, sudah pasti sesat. Kita akan sesat. Makanya ada orang itu sesat, nonton televisi jadi sesat sih. Coba nonton televisi saya. Kenapa? Muncul akidahnya. Kenapa? Karena dia cuma melihat. Dan dia tidak belajar. Orang bisa berubah persepsi pandangan. Kenapa? Karena cuma melihat saja. Terpengaruh. Ada orang yang berorasi, berbicara, membawakan ini. Ternyata apa? Pemahaman Jahmiyah dia bawakan. Pemahaman teroris dia bawakan dan dia tidak sadar. Banyak tidak orang tertimpa itu teroris itu. Banyak sekali terkontaminasi pemahaman ideologi. Karena dia rusak di 3 pembahasan ini. Tentang masalah apa? Jamaah, apa makna jamaah, apa makna imamah, kepemimpinan, dan yang ketiga masalah baiat. Ya ini saja masalah jamaah belum saya bahas ya. Jadi Nabi ketika menyebutkan bahwa golongan yang selamat adalah al-jamaah. Al-jamaah inilah yang kita sebutkan tadi, ada 2 kesimpulannya, namanya jamaatul haq dan jamaatul abadan. Inilah yang wajib kita berpegang teguh, bersatu padu dan beragama di dalam 2 pembahasan ini. Kita tidak boleh berselisih di 2 pembahasan ini. Kapan kita berselisih keluar, maka kita mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Karena 2 inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, al-jamaah. Apa jamaah yang pertama? Jamaatul haq, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini makna yang pertama. Jadi kalau kita disuruh bersatu, apa maknanya? Kita disuruh bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan badan kita cuma bersatu. Satu organisasi, satu partai. Ada kita sekitar 7 juta orang. Oh banyaknya. Persatuan itu bukan dilihat banyaknya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud ketika dia menafsirkan makna al-jamaah dalam hadis itu, kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu kata Ibnu Mas'ud adalah siapa yang mencocoki kebenaran Al-Quran dan Sunnah wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendiri di negeri itu. Dalam satu negeri ada 10 juta orang di dalamnya. Semua pemahamannya menyimpang, kecuali satu pemahamannya seperti pemahaman as-salaf, maka satu orang ini jamaah, yang lainnya itu bukan jamaah. Bisa dipahami? Jadi jangan dipahami jamaah itu banyak, bukan. Yang dikatakan jamaah itu adalah kebenaran itu sendiri. Itulah dalil. Makanya seorang tidak akan mungkin tahu dirinya berada di atas kebenaran sampai dia belajar. Ya. Nah, ini penting ya, masalah al-jamaah. Jadi kita tidak boleh berpecah belah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib bersatu di atas apa? Ketaatan mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada boleh Muslim yang keluar dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia keluar dari apa? Al-jamaah. Mana al-jamaah yang kedua adalah jamaatul abadan. Kalau tadi jamaatul haq, bersatu di atas al-haq, Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh berpecah belah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita keluar dari Al-Quran dan Sunnah dalam berakidah, beribadah, bermuamalah. Tidak boleh kita tinggalkan Al-Quran. Kita wajib ikuti Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita wajib mengikuti dalil. Mau berakidah, ikuti dalil. Mau beribadah, ikuti dalil Quran dan Sunnah. Mau menikah, ikuti dalil. Ada kematian, ikuti dalil. Sekarang kan berubah itu. Kenapa? Ada yang namanya adat. Ya, kalau ada orang mati mau dikasih keluar dari rumah, dikasih lompat dulu 3 kali. Mana itu dalam Al-Quran? Ada itu? Tidak ada. Sudah mati dipotongkan lagi ayam, sudah ayam kambing, sudah kambing sapi.
Mana itu? Tidak ada juga. Itu namanya pembahasan, tidak boleh kita keluar dari apa? Dari dalil. Kita wajib bersatu. Iya. Makanya orang berpecah belah di sini tidak ini. Berpecah tidak? Berpecah belah. Ada satu suka begini, ada satunya maunya kalau pindah rumah ada pipisannya, satunya tidak mau. Berpecah lagi. Kalau menikah ada harus begini. Kalau ada kematian harus begini. Akhirnya macam-macam itu pemahaman. Tidak boleh berpecah belah. Ini yang dimaksud, paham kan? Tidak boleh berpecah belah, harus bersatu. Ini pembahasannya ini. Usul pokok Islam yang kedua. Wajib bersatu. Dalam hal apa? Yang pertama, wajib bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh berselisih di situ. Makanya Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in", kalau kalian berselisih, Allah berfirman dalam surah Nisa, kalau kamu berselisih dalam segala apapun, dalam pembahasan apapun, faruddu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada siapa kira-kira dikembalikan Al-Quran dan Sunnah? Kembalikan kepada orang yang mengerti ilmu Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, kembalikan kepada dalil. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, siapa yang tidak mau mengembalikan perselisihannya, pertikaiannya, dia tidak mau kembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak dianggap beriman kepada Allah dan tidak dianggap beriman kepada hari kiamat. Karena ayatnya begitu. Apa ayatnya? Saya ulang kembali. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu berselisih kata Allah, kamu bertikai dalam perselisihan kalian dalam apa saja, khususnya dalam pembahasan agama, akidah terutama, ibadah yang kedua, kalau kamu berselisih, kembalikan kepada dalil, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. In kuntum, ini kata Allah, jika kamu betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Dari ayat ini Imam Ibnu Qayyim berkata, siapa yang berselisih tidak mau dia kembalikan kepada urusannya Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak beres imannya, cacat imannya kepada Allah dan cacat imannya kepada hari kiamat. Jadi kalau berselisih, wajib kita tunduk kepada dalilnya. Kalau sudah dikasih tahu, tidak boleh, ini ada dalilnya. Tapi tidak sesuai dengan keinginanku. Tapi banyak orang kerjakan begini. Dan ini Allah, kamu mati nanti, kamu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jelas? Ini yang pertama, Ikhwan. Ya, kita wajib bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua namanya jama'atul abadan. Wajib bersatu di atas badan-badan kita bersatu untuk tunduk dan taat kepada pemimpin dan penguasa. Ini makna al-jamaah yang kedua. Ada itu, badan kita bersatu padu, tunduk dan taat kepada pemimpin dan penguasa. Selama dia masih muslim. Paham? Selama dia masih muslim. Ma aqama fikumus shalah, selama dia masih salat, maka tunduk dan taat kepadanya. Sampai Nabi SAW berkata, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, wajib kamu tunduk dan taat kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah budak Habashi. Apa budak Habashi? Budak yang berkulit hitam, yang rambutnya gerinyol, yang rambutnya itu seperti kismis, ka'annahu fi zabibah. Kata Nabi, seakan-akan rambutnya itu seperti, kalau pendek dilihat atau kalau ditarik panjang, keriting rambutnya. Dan Nabi berkata, meskipun dia adalah budak majadda yang cacat. Para ulama berkata, ijma' seluruh para ulama bahwa penguasa, pemimpin tidak boleh budak. Tidak boleh budak. Bagaimana pemimpin mau jadi budak? Bagaimana presiden mau jadi budak? Sedangkan budak itu dalam hukum Islam, dia dikuasai oleh tuannya. Dia dikuasai oleh tuannya, bisa dijual, ya kan? Bisa dibeli. Bagaimana mau jadi pemimpin? Tidak bisa. Tapi kenapa Nabi menyebutkan wajib taat kepada pemimpin kalian meskipun pemimpin kalian adalah budak? Itu maksudnya mubalaghah, berlebih-lebihan. Nabi ingin menyuruh kita, walaupun seandainya budak itu pemimpin, wajib taat. Walaupun dia cacat, buta matanya, patah kakinya, lumpuh, tidak pantas yang jadi pemimpin itu orang
Orang cacat, buta matanya dua, nanti dituntun baru bisa melihat, ya alir, ini. Nabi bisa jadi pemimpin, tapi walaupun dia buta, tuli, kata Nabi, walaupun dia cacat kakinya, taat kau. Walaupun kamu tidak suka, wajib taat, kata Nabi. Ya. Yang bisa taat seperti ini siapa? Hanya orang yang belajar saja. Orang yang tidak belajar tidak akan mungkin dia akan bisa taat sama pemimpin. Dia akan taat, ya. Dia akan mencela pemerintah. Sehingga apa saja yang terjadi didapatkan di negeri kita ini, sudah terjadi banyak musibah, presiden lagi disalahkan. Ya kan? Jalanan rusak, presiden lagi. Tsunami, presiden ini gara-gara presiden. Ya, kebakaran di sana gara-gara presiden itu. Banjir di sana gara-gara presiden lagi. Jadi sakit hati terus. Akhirnya presiden terus yang padahal orang yang paling bahagia itu adalah apa? Orang yang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Tidak usah diurusi orang lain. Dari nikmat yang kita berada di atasnya pada hari ini, meskipun banyak kekurangan pemerintah kita, namun nikmat di Indonesia ini jauh berlipat-lipat, ratusan kali, ribuan kali dibandingkan kekurangannya. Apa itu, Iwan? Nikmat keamanan nomor 1. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Nikmat keamanan itu nomor 1. Kalau hilang nikmat, antum baru sholat ada bom meledak di situ di samping. Bisa antum tidak tenang perasaan antum? Di samping rumah antum di sana diledakkan bom oleh teroris. Tidak ada pemerintah. Nanti kalau antum pulang ada begal, dia busur antum. Bagaimana itu? Walaupun ada kekurangannya itu pemimpin, penguasa, tetap lebih banyak apanya? Lebih banyak maslahat, sehingga para as-salaf berkata, dipimpin oleh seorang yang zalim, kata Syekhul Islam, dipimpin oleh penguasa zalim selama 100 tahun, 100 tahun dia sebut, itu masih jauh lebih baik bagi kaum muslimin dibandingkan satu malam tidak ada pemimpin. Ini tidak diucapkan kecuali orang berilmu saja. Dipimpin 100 tahun oleh pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada satu malam. Coba kalau dikasih pengumuman satu malam bebas, satu malam saja, tidak usah 2. Satu malam dari jam 6 sampai jam 6 subuh. Coba lihat itu waktu gempa di Palu, ingat? Bagaimana itu? Habis di Alfamart, habis di Alfamart itu, tidak sampai 1 jam. Iya, besinya juga itu seandainya bisa diangkat, itu pondasi, diangkat pondasi pulang. Kenapa? Hilang keamanan. Hilang keamanan. Itu kalau hilang keamanan, tidak. Antum lihat orang di mana? Di Suriah, di Palestina, buka puasa Ramadan, meledak bom di samping. Buka puasa. Tenang tidak itu orang beribadah? Tidak ada nikmatnya beribadah. Sekarang ini apa? Memang ada kekurangan kan? Tapi kita pergi sholat, alhamdulillah. Duduk taklim, tidak ada bom. Keluar, tidak ada orang kasih senjata. Pulang ketemu istri, alhamdulillah. Nikmat. Nikmat ini, kata para ulama, nanti dirasakan hilang ketika apa? Hilang nikmat keamanan. Itulah hilang nikmat keamanan. Itulah kenapa para ulama menyuruh kita selalu untuk tunduk dan taat kepada pemimpin, penguasa. Kenapa? Karena keburukan dan kejelekan pemimpin dan penguasa sama sekali tidak memberikan mudarat kecuali kepada dirinya sendiri. Tidak ada mudaratnya sebagai kaum muslimin, tidak ada. Tidak memberikan mudarat. Kalaupun ada, paling masalah dunia aja. Makanya kebanyakan yang mengkritik itu, kebanyakannya itu bicaranya dunia aja. Pas dikasih jabatan, yang suka mengkritik 1 tahun, dikasih kita jadi pimpinan MPR, siap, langsung berhenti bicara. Kenapa? Ada duitnya. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata bahwa kebanyakan orang mengkritik pemerintah itu karena dunia saja. Karena dunia. Saya kira ini cukup, ikhwan. Waktu kita sudah lewat sekali. Insyaallah taala tentang masalah ini, masalah al-jamaah ini, kita akan bahas sedikit lagi pada pertemuan akan datang terkait tentang masalah imamah dan al-jamaah. Allah taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.